Selamat siang pemirsa Borneo Sinar TV, perlawanan rakyat di Kalimantan Timur. Ratusan petani di Berau hari ini mengambil langkah nekat menduduki paksa lahan yang selama ini mereka garap. Aksi ini bukanlah tanpa sebab, melainkan wujud puncak kekecewaan atas proses hukum yang mandek di kepolisian. Lebih jauh lagi, konflik agraria ini kini menyeret nama seorang pejabat kehutanan BKSDA yang diduga menjadi dalang di balik klaim tanah sepihak. Petani mencium adanya permainan dan penyalahgunaan wewenang yang menyengsarakan masyarakat kecil. Siang ini, kami hadirkan laporan lengkap bagaimana petani menuntut keadilan dan mengapa mereka kini meminta Kapolda untuk segera mengambil alih kasus ini. Mari kita simak berita selengkapnya. Petani ambil alih lahan sengketa. Konflik ini melibatkan kelompok tani Cahaya Bonelestari dan Permada Limunjan, yang lahan mereka tiba-tiba diklaim secara sepihak oleh pejabat. Dinas Kehutanan BKSDA berinisial AGS. Aksi pendudukan paksa oleh para petani ini telah berlangsung sejak 1 Oktober 2025. Keputusan ini diambil karena permintaan mediasi yang diajukan ke Polres Berau sejak akhir September lalu tak kunjung direspons. Hanya dijawab penyidik dengan alasan koordinasi atasan. Narasi visual diiringi tayangan video menampilkan kerumunan petani di posko darurat. Terlihat di lokasi sengketa. Ratusan petani telah mendirikan posko darurat menggunakan terpal dan kayu. Mereka bertahan di lahan tersebut, menunjukkan tekad militan untuk mempertahankan hak mereka di tengah kebuntuan hukum. Istilahnya pengancaman. Ya, Pengancaman bahasa anak polisi lain pengancaman itu. Masyarakat lain. Ya. Jadi begini sebenarnya. Kalau nerap Abdullah, ini kalau dia umpama yang bosnya ini tetap bersembunyi kayak gini, tetap dia yang kena nanti kesian. Enggak, kalau sembunyi, saya dia sendiri. Berarti kalau dia sendiri kan orang. kalau bos kan enggak pernah sembunyi. Kejanggalan lain muncul dari keterangan pejabat AGS sendiri kepada penyidik yang menyebut lahan sengketa itu secara kontradiktif sebagian kawasan budidaya kehutanan atau KBK dan sebagian non-KBK. Fakta kolusi dan permintaan pejabat diungkap. Namun, bola panas sengketa ini bergulir makin liar. Petani menemukan fakta bahwa lahan tersebut sesungguhnya milik individu berinisial A saat dikonfirmasi rekan kepemilikan dan langsung merujuk petani kembali kepada AGS. A mengatakan, langsung ke AGS saja, soalnya AGS di bagian dari kami juga. Dia yang lebih tahu itu. Pernyataan ini memperkuat dugaan petani adanya kolusi dan penyalahgunaan wewenang oleh AGS warga, menuding AGS memanfaatkan posisinya di Dinas Kehutanan untuk mengklaim lahan yang produktif. Tapi paham bahasa Indonesia kan? Oke, bahasa Bugis saja, Pak. Kenapa kita kesini tanyakan? Karena ini masih status lahan masyarakat Limunjan. Nah, ingin tahu siapa sebenarnya. Itu lahan itu dibeli atau dikasih dari siapa? Menurut yang kita dengar, saya tidak tahu. Tapi yang jelasnya bos kita Pak Rutman, tokoh hikmah di AKB Saniwa, penjual emas ya. Iya, penting jelas sudah kan. Yes. Lukman. Ini masih ditanam lagi, sudah selesai ini? Habis sudah ya? Habis. Berapa hektar kita punya? Bosnya? 10. Melihat adanya indikasi ketidakseriusan dan penghambatan dalam penanganan kasus di Polres Berau, kuasa hukum kelompok tani CBL menyatakan akan segera membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka akan mengajukan permohonan agar Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda mengambil alih kasus ini. Demi menjamin keadilan yang imparsial bagi para petani, petani berjanji akan terus bertahan di lahan sengketa hingga ada penyelesaian yang adil dan transparan. Dari warga Limunjan RT 21 mengenai lokasi ini, kami menggarap tahun 2007
Arab tahun 97. Nah, pada waktu itu kami menanam padi aja Pak, karena waktu itu berair. Karena ini kan rawa ini berair. Jadi pada waktu itu mereka pada tanam padi aja. Nah, sekarang pada waktu itu dikelompoki atas nama Pak Tagiling, kelompok Cahaya Bone Lestari. Nah, setelah Pak Tagiling meninggal, diserahkan ke Pak Suma bahwa dia melanjutkan kelompok tani tersebut. Nah, sementara sekarang ini sudah digarap dari PDKT. Nah, sekarang kami masyarakat Limunjan sangat keberatan karena kami sudah buang dana di tempat ini, akhirnya diambil begitu saja. Jadi kami masyarakat Limunjan RT 21 tidak terima Pak seperti ini Pak, bahwa kami dirampas hak kami di sini Pak. Jadi kami minta keadilan dari aparat pemerintah maupun yang lainnya, dan mohonlah ada kebijakan supaya kami tetap diberikan hak kami di tempat ini, karena kami menggarap lebih awal Pak. Hutan limbah dulu kami garap, sekarang sudah dimasuki LPDKT. Nah, itu dengan alasan Pak Agus kemarin bahwa ini mau disertifikatkan, dia minta ke menteri untuk dibebaskan lahan tersebut. Jadi aku bilang kalau orang luar bisa masuk, kenapa orang kampung tidak bisa memiliki? Nah, itu alasannya Pak. Jadi aku bilang kalau memang seperti itu berarti ada masalah seperti ini. Kok bisanya orang luar bisa masuk, orang kampung tidak bisa? Nah, kami warga Limunjan ini RT 21 orang di sini Pak. Kami di sini tahun 96 Pak, di sini mulai di sini Pak. Menggarap di sini tahun 97 Pak itu. Jadi mohon kepada ini aparat nanti tolonglah diperhatikan masyarakat kecil. Karena pada waktu itu kami mau saya makan aja susah, tapi saya upayakan karena kami kepingin punya tanah. Nah, itu maksud kami. Nah, sekarang mau apa lagi Pak, kita ini sudah digarap semua ini pakai alat dia orang ini. Nah, jadi saya harap ke pemerintah, mohonlah kebijakannya agar kami tetap diperhatikan karena kami cari makan di sini Pak. Ini Pak yang mau saya tanyakan, untuk terkait dari orang luar aja bisa masuk, orang dalam, orang kampung di sini tidak bisa masuk, itu apa aja alasannya Agusta Pak? Alasannya gini Pak, karena ini dia minta dibebaskan ke menteri Pak, dengan alasan mau disertifikatkan. Saya bilang kalau sertifikat biasanya melalui pemerintah setempat Pak, tidak langsung di sana. Enggak bilangnya. Ini langsung di sana ini bilangnya. Loh, kok bisa seperti Pak? Nah, sedangkan Prona aja, Prona itu program Jokowi, tetap ke masyarakat RT dulu dipertanyakan, baru bisa diterbitkan sertifikat. Kok alasannya Pak Agus itu tidak benar, saya pikir Pak. Bagi logika saya Pak. Nah, tahu kalau logika Pak Agus apakah benar tuh gimana? Jadi saya minta sama pemerintah, mohonlah diperhatikan kami Pak. Karena kami orang kecil Pak, mau hidup di sini Pak. Nah, pada waktu itu kami maksud kami kan mau membersihkan lagi lahan ini. Karena rencana mau tanam sawit, ternyata kami ketemu paret di belakang. Loh, kok ada paret? Ujung-ujungnya ada anak buahnya menunggu di pondoknya sana, di teleponnya datang semua anggotanya naik. Nah, kami berbincang-bincang, tidak ada jalan dikasih kami. Tidak ada jalan dikasih sama sekali. Nah, setelah ini ada gerakan kelompok tani bergerak ini, baru datang ke rumah, berapa kali datang ke rumah minta kebijakan dari kami. Tapi kami tidak bisa karena kami percayakan sama kelompok tani mengurusnya. Jadi saya kasih tahu Agus, apapun keputusannya dari kelompok tani, itulah saya ikuti karena saya sudah serahkan. Namanya barang saya sudah serahkan orang percayakan orang mengurus, ya itu sudah Pak. Iya. Mungkin itu aja Pak saya sampaikan Pak. Ada mau disampaikan lagi? Saya sebagai penerus ketua kelompok tani, kiranya tolong dibantu lah dari pihak ke pemerintah. Itu aja. Ya, oke, makasih. Narasi visual diiringi tayangan video menampilkan perwakilan petani di lahan terbuka. Menara SUTT terlihat jelas dan bibit tanaman di lokasi. Bukti visual menunjukkan lahan ini telah dibuka dan dipersiapkan untuk budidaya. Bahkan telah ditanami bibit, lokasi, lahan yang strategis. Dengan adanya menara SUTT yang terlihat jelas, semakin mengindikasikan kerumitan zonasi yang diduga dieksploitasi oleh oknum pejabat. Langkah hukum selanjutnya menuntut Kapolda turun tangan.
dorongan dari anu bahwa jangan takut, akhirnya ditanami. Kapur biasa stop ya kan? Murah. Ini bukan KBK ini bukan. Makanya. Kemarin kan bilang polisi. Sengketa lahan di Berau ini adalah cerminan dari tantangan besar keadilan agraria, di mana petani lokal berjuang melawan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat dengan tekad bertahan di lokasi dan rencana membawa kasus ini ke Kapolda. Perjuangan petani ini menuntut perhatian serius dari pihak berwenang di tingkat yang lebih tinggi. Borneo Sinar TV akan terus memantau setiap perkembangan kasus ini. Berau Abdul Hasan melaporkan di Borneo Sinar TV. Demikian berita terkini. Saya Yunius Pita mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa.